Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan daripada agama Islam adalah asyumuliyah atau kelengkapan. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu syumuliyatul Islam, kelengkapan daripada agama Islam. Islam adalah agama yang sangat komprehensif, sehingga Islam mengatur dari bagaimana masuk kepada kamar kecil. Lalu Islam juga mengatur bagaimana mengelola negara ini. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Islam dilihat dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah dari dimensi waktu, bahwa Islam adalah agama yang salihun likulli zamanin wa makan, agama yang cocok di setiap waktu dan tempat. Sehingga Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang, Islam selalu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di bidang manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a sayajzillahu syakirin." Muhammad tidak lain hanyalah rasul, dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika Muhammad itu wafat, engkau berpaling? Dan barang siapa yang berpaling, dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Karenanya Islam tidak mati dengan matinya, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam akan terus. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan para sahabat ketika itu tidak menerima wafatnya Rasulullah, khususnya Umar bin Khattab ketika itu, sampai Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku akan penggal lehernya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan sebuah nasihat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Matinya, wafatnya Rasulullah SAW bukan berarti wafatnya Islam. Islam akan terus sampai akhir zaman nanti. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dari dimensi demografisnya, bahwa Islam diturunkan untuk seluruh etnis. Islam tidak hanya diturunkan untuk orang Arab. Islam bisa diterapkan di Indonesia, Islam bisa diterapkan di Amerika, Islam bisa diterapkan dimanapun dia datang, Islam bisa diterapkan. Karenanya memang Islam itu Arab, karena memang teks Al-Quran itu berbahasa Arab, teks hadis itu berbahasa Arab, tetapi Arab itu bukan Islam. Dalam sebuah hadis yang Nabi mengatakan, an-nasu kulluhum li Adam, manusia itu semuanya dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapanmu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasab. Kemuliaan itu dengan akhlak, bukan dengan keturunan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, "Innama ana rahmatun muhdat." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Terlalu kecil jika Rasulullah SAW diutus hanya untuk orang Arab. Karena begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepadanya. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dari dimensi geografis. Islam tidak mengenal sekat-sekat tanah air. Walaupun Islam itu turun di Arab. Karena Arab hanya tempat lahirnya Islam. Tetapi ekspansi Islam, pengembangan Islam tidak terbatas hanya di dunia Arab. Karenanya kita dapati para ulama-ulama besar tidak hanya dari orang Arab, ahli-ahli hadis tidak hanya dari orang Arab. Bahkan menurut Ibnu Khaldun kebanyakan ulama-ulama Islam itu bukan berasal daripada negeri Arab, berasal dari luar negeri Arab. Ini membuktikan bahwa Islam hanya diturunkan di Arab. Kenapa Islam diturunkan di Arab? Karena memang secara geografis dia berada di satu wilayah yang sangat strategis, sehingga memudahkan untuk ekspansi Islam, memudahkan untuk tersebarnya Islam ke negara-negara lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 156, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguhnya aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh semesta alam. Bukan hanya untuk manusia, untuk alam. Karenanya Rasulullah terkadang memberi nama kepada pakaiannya, kepada piringnya, kepada gelas. Itu bentuk bahwa Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam. Di dalam surah At-Takwir ayat 27 dan 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim." Quran itu adalah tidak lain sebagai sarana untuk mengingat bagi seluruh manusia. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kamu yang ingin lurus dalam hidupnya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Amerika sana pernah ada sebuah penelitian, ada 30 orang. 10 orang pertama adalah orang Islam yang mengerti Al-Quran. 10 orang yang kedua adalah orang Islam yang tidak mengerti Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang kafir. Setelah mendengarkan Al-Quran, ternyata semuanya itu mengalami kemajuan dalam kesehatan. Ini artinya apa? Bahwa Al-Quran sekalipun didengarkan kepada orang di luar Islam, dia tetap bermanfaat. Oleh karena itu orang-orang kafir sangat takut sekali ketika Al-Quran itu didengungkan. Waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkan Al-Quran, buat hiruk pikuk agar kamu menang. Yang terakhir adalah Islam itu lengkap dilihat dari dimensi kehidupan, bahwa tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Semuanya diatur
secara rinci oleh Islam. Dari bagaimana masuk ke kamar kecil sampai bagaimana mengelola negara. Karenanya kita sebagai muslim tidak boleh memisah-misahkan bahwa hanya sholat itu ibadah. Ternyata mengurus negara juga ibadah. Berpolitik secara benar itu juga ibadah. Berpolitik secara baik juga beribadah. Mencari nafkah itu juga ibadah. Mengurus rumah tangga, mendidik anak, berdagang di pasar, itu semua merupakan bagian ibadah yang tidak terpisahkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini aku sempurnakan agama, aku sempurnakan nikmat kepada wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna daripada syumuliyatul Islam atau kelengkapan Islam. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.